Abang udah tahu narasi saya mau menggelegarkan seluruh Indonesia, mau nggak? Mau tahu narasi saya yang dapat menggelegarkan seluruh dunia, mau nggak? Tapi Yesus Kristus itu diajarkan Al-Quran. Ya, jadi Al-Masih putra Maryam itu Al-Masih itu kalau di gambaran ininya ilmu fisikanya ya, dia energi, vibration, frekuensi, energi, vibration ya, gabungannya energi, frekuensi, and vibration. Ya, makanya setiap apapun yang hendak dilakukannya atas izin sang sumber dapat dilakukannya karena dia diberi izin untuk melakukan itu. Ya, dia diperkuat oleh Roh Kudus. Dalam Al-Quran seperti itu, ya, teman-teman. Oke. Makanya dia dapat isi hati orang, dapat dia tahu, ya. Ini orang bertobat benar-benar tobat atau enggak dia tahu, ya. Ya, dia pun milih-milih orang, dia pintar, ya, tahu dia, ya. Hebat ya. Ini siapa ini ngajak-ngajak PK, nggak kenal saya. Kalau sama Tadrun mau saya layani. Oke, ini mana yang Muslim ya? Kayak Anton 259 dulu deh. Anton 259. Ya. Anton 259. Anton 259. Anton 259. Waduh, benar. Anton 259. Waduh. Ini yang mana yang Muslim ya, yang minta naik ya? Oke, coba saya naikkan Ojir nih. Bang Anton kayaknya kepencet juga ini. Ya. Oke, di luar pengikut Muhammad, tap-tap layar aja teman-teman. Follow ya. Follow di tap-tap layar aja ya. Ojir. Di follow ya, jangan lupa, kayaknya kepencet juga ini. Di follow ya. Waduh, ya. Jadi Ruhul Kudus itu bukan Jibril ya. Macam-macam aja Ruhul Kudus itu Jibril, bukan. Malaikat. Jibril pun bukan malaikat di Quran. Oh, malaikat, Jibril, Mikail, ruh. Ya, Ruh Kudus, Ruhul Amin, beda-beda itu. Oh. Ya, beda-beda. Ya, jangan dipukul rata. Oke, silakan naik. Jadi karena diksi dia ayatuka bi Ruhul Kudus. Dia diperkuat oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itulah yang membuat dia melaksanakan kuasa ilahi itu. Ya, dapat berbicara secara ajaib ketika dalam buayan dan sudah ketika dewasa. Ini mau saya tanya ini, kenapa dia bicara ajaib ketika sudah dewasa? Orang dewasa itu memang bisa ngomong. Makanya Muslim deh yang naik, Muslim. Ya, dia dapat menciptakan. Jadi Al-Masih itu pencipta ya. Dalam Al-Quran Al-Masih itu pencipta. Oke, Nare, Anda Muslim? Kristen bang. Baduh, Kristen lagi. Saya turunkan ya Pak, mohon maaf ya Pak Nare ya. Iya, terima kasih bang. Saya minta maaf dulu ya. Saya dulu. Oke, saya mendukung. Oke, makasih Pak ya. Jadi itu ya teman-teman, yang dia dapat melakukan kuasa ilahi itu karena dia diperkuat
Ya Ruhul Kudus itu bisa diterima siapa aja teman-teman, karena itu berasal dari sang sumber. Dia dianzal, ya, diturunkan dari sang sumber, diterima siapa saja. Ya, tapi ada diksi kepada Al-Masih diperkuat. Ya, ibaratnya kalau kita ini Ruhul Kudusnya keluar masuk gitu kan, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk teman-teman, keluar masuk. Kalau kita, ya, tapi kalau Al-Masih selalu diperkuat, ya, nempel, nempel kayak perangkok dia nempel. Kenapa bisa seperti itu? Oh, ya udah naik dong sini dong, Muslim dong. Ya kan? Oke. Ifhan, kayaknya naik nih oten-oten semua. Jangan-jangan yang nonton ini oten-oten juga semua ini, jangan-jangan. Oke, Ifhan. 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 Waduh, kan ini benar nih kayaknya oten-oten. Ya. Silakan follow ya, yang belum follow silakan follow ya, yang belum follow silakan follow. Jadi sebenarnya kita itu sebenarnya manusia potensi untuk menjadi seperti Al-Masih itu ada. Ya, bukan hanya dia saja, artinya kalau kita dapat apa ya, dikatakan apa ya, spiritual kita meningkat gitu ya, pada level puncak kesadaran murni, ya, energi kita besar, ya, kita dapat melakukan yang Al-Masih lakukan sebenarnya ya. Sebenarnya makanya di apa namanya, di komal saya sebelumnya ya, saat dia datang manusia bersatu sama Al-Masih, bersatu sama Allah. Ya, puncak kesadaran tertinggi kita itu ya, hari kebangkitan itu ya Al-Masih yang menyaksikan. Teman-teman ya, Al-Masih yang menyaksikan. Ya, bukan Nabi Muhammad. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu ayatnya. Ya, jadi hari kebangkitan itu, yaumil qiyamah, itu Al-Masih yang menyaksikan. Ya. Artinya surga nanti. Jadi gini, karena adanya hari kebangkitan, orang berkesadaran, berspiritual tinggi, ya enggan lagi berbuat dosa. Melakukan kesalahan itu nggak mau lagi, enggan. Makanya jannah di bumi. Emang surga itu di bumi, bukan di sono, no, bukan. Di entah berantah tempatnya, nggak tahu entah di mana dapat 72 bidadari. Nggak ada jannah dalam Al-Quran itu seperti itu. Ya, itu karangan ulama, supaya dapat ya, ya gini lah, dipikir gini ini ibadah, dikira orang kan, oh Allah Akbar. Oh, dikira orang ibadah itu. Oh, makanya jidatnya sampai hitam-hitam kan, hitam-hitam di sini. Nggak ada dapat apa-apa itu kalau orang melakukan ritual itu. Bukan ibadah itu. Itu cuma ritual saja. Ya, nggak dapat pahala. Nggak ada hubungannya pahala sama yang begini-begini nih. Allahu Akbar tuh nggak ada. Sama puasa, apalagi naik haji. Apalagi naik haji teman-teman. Katanya naik haji ibadah puncak gimana? Enggak. Makanya kata almarhum Buya Syakur kan di sana kayak main-main, camping-campingan, lempar-lemparan. Oke, silakan teman-teman Muslim ya. Oh ini Ibra Syahgani. Oke, saya terima. Ibra. Ya bang. Pak Ibra Muslim. Muslim bang. Oke, saya perbesar mau ya di open camp tapi ya, mau ya. Gak usah bang. Wah, nggak bisa open bang. camp. Acara abangnya saya dukung bang. Oh. Saya mendukung acara abangnya aja. Oh, kenapa bang? Abang mendukung saya? Ya, masuk logika saya aja. Ya. Berarti abang Lanjut, mendukung. Bang.
Berarti Ya, abang lanjut, gini, maksud saya gini, bang, mu'alaf itu nggak ada diksinya seperti di Quran. Itu ada sih, mu'alaf itu ada sih. Cuma nggak seperti yang kita pahami kan. Menurut abang Benar. gimana? Benar kan? Bukan dari Benar, pengikut benar Isa sekali. menjadi pengikut Muhammad. Mu'alaf itu. Betul kan bang? Oh, berarti abang udah tercerahkan ini. Udah sedikit tercerahkan sedikit. Ini gara-gara nonton Komal Syekh Edis apa Syekh Detrut ini bang? Semuanya Oh, saya iya. tonton, Komal itu saya tonton semua. Oh. Iya. Iya, oke loh bang Ibra, kalau udah Oke, paham. ya pokoknya mendukung sekali acara abang ini, saya dukung sekali. Iya, ya udah abang Lanjutkan, Bang. abang nggak usah dibaptis abang ya. Tetap aja jadi pengikut Muhammad. Mungkin suatu saat mungkin bisa. Kenapa ketawa Bang Bro? Gini, betul nggak apa betul. Jadi gini Pak, teman-teman ya, Jangan semakin dalam, dipatahkan saya nih. Oke. Dibawa Semakin ketawa-ketawa tuh patah betul, hati ngerti saya. ngerti. Semakin dalam memahami Quran, maka abang bisa potensi dibaptis itu besar. Iya, benar. Benar itu. Karena memang sosok percontohan kepada sosok ya Al-Masih Putra Maryam kan bang sebenarnya. Betul nggak? Iya, yang masih Saya hidup kan loh ya. udah ikutin koma-koma semua, saya ikutin ya. Kalau saya pribadi masuk akal semua sih. Oke, tapi tahu nggak abang bedanya Adam dan Aisyah di Quran? Kalau sampai di situ belum Sudah saya, tahu? belum saya tahu lagi. Oh gini bang, saya kasih kuncinya ya bang, biar abang ngerti ya. Kan Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi toh, di surat Al-Baqarah ayat 30. Betul ya? Ya, terus? Betul. Malaikat protes. Ya, kenapa Adam ini dijadikan khalifah? Malaikat sudah melihat manusia ini kerjanya cuma menumpahkan darah dan berbuat dosa besar, fasad. Sementara kami, malaikat, kata malaikat, selalu memujimu. Tapi Allah kan tetap saja kan menjadikan Adam khalifah di bumi. Ya. Karena diterangkan Adam itu ternyata sebelum dijadikan khalifah Bang Ibra, dia diberi ruh. Apa ruh itu? Ruh itu adalah pengetahuan yang meningkatkan derajat Adam. Ya, sebagai khalifah, ruh itu pengetahuan. Ya. Apa tugasnya? Fahkum bainan nasi bil haqq. Jadi Adam itu disuruh menjadi penguasa di mana dalam kekuasaannya itu ya ada yang dipimpinnya kan begitu. Ya, tegakkanlah hukum-hukum Allah. Dia diberi ruh untuk itu. Tapi akhirnya Adam gagal. Karena Adam mendekatin sajarotin khuldi, pohon khuldi, yang dalam ayat lain pohon khuldi itu ibarat dibuat permisalan sama Allah. Pohon khuldi itu akarnya itu rapuh, batangnya mudah patah. Ya, seperti itu bang. Beda sama hukum Allah, seperti pohon yang tinggi menjulang ke atas, akarnya kuat, batangnya besar, dahannya kuat. Kalau hukum Allah yang ditegakkan, berarti Adam saat memerintah di bumi, ya di bumi, pada waktu itu masih jannah, ya di bumi itu dia tidak menegakkan hukum-hukum Allah, hukum dunia yang ditegakkan sama Adam. Ya kejebak Adam di situ, akhirnya dikeluarkan dari jannah. Nah itulah yang beranak cucu kita kan dari Adam kan, sehingga kita mewariskan gen perbuatan dosa. Gitu loh bang. Fasad itu terjadi di mana-mana. Gitu. Karena hukum-hukum Allah itu tidak ditegakkan.
Nah, kalau diceritakan di Quran, di surat Al-Baqarah 30, 31, 32, 33, abang bacalah nanti. Setelah 30 itu, Bang. Saat Adam sadar, baru dia menerima kalimat Allah. Jadi waktu dia menjadi pemimpin, dia hanya dapat ruh, tidak dapat kalimat. Tidak dapat kalimatullah, tidak dapat. Saat dia gagal menjadi pemimpin, dia dikeluarkan dari jannah. Dia sadar, berkesadaran nih, ya, baru dia diberi kalimat, baru dia bertobat, Bang. Gitu, Bang. Nah, jadi ada satu sosok dalam Al-Quran yang belum lahir aja udah dapat kalimat Allah, Bang. Jadi dia nggak mungkin gagal saat dia memerintah di bumi, dia nggak mungkin gagal, Bang. Kuncinya itu, Bang, ternyata pengetahuan nggak cukup menjadikan bumi ini surga, nggak cukup. Orang yang berilmu tidak cukup, Bang. Harus dapat kalimat Allah. Oke, Bang Ibra, ya, itu aja kuncinya ya, Bang. Saya akan belajar Oke, terus, makasih, Bang. akan belajar terus. Pokoknya saya mendukung Abang terus. Oke. Terus, Bang, dulu ya. Makasih ya. Ya, makasih, Bang. Oke, saya turunkan ya. Ya. Oke, lanjut. Makasih. Wah, oh iya, wah, udah mulai banyak Islam yang sadar nih, teman. Soalnya semakin ngerti bisa dibaptis pula. Katanya gara-gara saya lagi. Aduh, bahaya memang komal itu terus. Ya teman-teman, ini bukan komal pemurtatan ya, bukan. Ya, tapi kalau mau murtad ya nggak apa-apa lah, itu urusan masing-masing, teman-teman ya. urusan masing-masing lah itu ya. Tapi mu'alaf jangan, rugi, mu'alaf itu rugi ya. A1. Selamat malam. Suhu Bang A1 ini Muslim. Iya. Ya kan Sinyalnya sama itu Isa sama Adam. Isa sama Adam di Ali Imran 59 kan sama itu. Oke. Abang bisa open cam. Gini, Bang, samanya dalam hal apa? Itu Emang Isa dibuat dari tanah. Oke, aku baca ya. Coba Abang open cam dulu. Coba open cam dulu. Ya, oke, bisa open cam. Tuh, saya undang tuh, saya perbesar. Abang buka deh. Abang mendalilkan. Jangan bilang Isa sama Adam sama. Coba dibuka dulu. Coba dibuka dulu biar kita baca ayatnya. Coba. Iya, dibuka Ali Imran. Ntar saya buka dulu. Iya, Abang buka. Saya perbesar nih. Ya, sama itu dalam hal apa? Oke, saya perbesar Abang. Tuh. Makanya saya bilang, kalau Quran nggak jelas, ganti kitab suci aja dah. Nah, silakan. Kok sama? Ya, silakan dibuka, Bang. Saya tahu tuh ayat. Nah, saya buka juga ya, teman-teman ya. Kadang teman-teman Islam ini harus saya cross check ayatnya. Mereka bisa takiah. Loh, kok malah turun, Bang? Nih, Ali Imran ayat 59, nggak apa-apa. Ya udah, siapa yang mau naik jelaskan, coba. Samanya itu dalam hal apa? Nih. Ini kan, inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Betul, khalaqahu min turab. Summa qala lahu kun fayakun. Benar memang, nggak ada salahnya nih ayat. Cuma jangan disamakan Isa sama Adam. Beda. Ya. Coba Bang A1 mau naik lagi nggak apa-apa, silakan. Nih saya naikkan, open cam, buka datanya. Silakan. Udah. Silakan. Silakan. Lanjut. Oke, Bang A1
eh, narasikan dulu coba. Apa? Aku dengar punyanya Kang Trud dulu lah. Oke. Kan di ayat ini khalaqahu min turab. Betul. Nah, lanjut. Kemudian dia berfirman summa qala lahu, kemudian dia berfirman kepadanya kun fayakun, jadilah maka jadilah dia. Betul. Ya bukan abrakadabra ya. Iya. Lanjut. Ya, Abang mau nyamakan di sini dalam hal apanya? Kang Trud apa dulu? Gini, kalau saya baca begini, ya. Oke. Lanjut. Isa ini, bentar. Ya. Isa ini, dengarkan ya. Isqalatil malaikatu. Ya Maryam, innallaha yubassiruki bi kalimatin minhu. Ismuhul Masihu Isa. Betul. Jadi saat malaikat mengabarkan kepada Maryam, ya. Sebelum lahir, dia sudah dibilang kalimat Allah. Ya, sudah diberi kalimat Allah. Namanya ismu disebut Al-Masih. Berarti yang menamai Al-Masih ini siapa? Allah. Betul kan? Betul. Oke. Di ayat An-Nisa 171. Ya. Nih, saya baca ya. Nih. Innamal Masihu Isa bin Maryama Rasulullah wa kalimatuhu, dan kalimatnya. Yang di bawahnya. Alqaha ila Maryama wa ruhu minhu. Ya, betul. Dia telah menyampaikan kepada Maryam roh Allah. Jadi kalimat Allah plus roh Allah. Benar. Bahkan sebelum dia lahir. Betul. Nah, nih, Adam, ini saya bacakan Bang, biar teman-teman di bawah ngerti juga nih yang tadi. Yang saya narasikan ya. Adam berbeda. Coba saya bacakan ya. Nih. Adam. Nah ini. Di ayat lain, saya supaya nggak terlalu panjang Bang. Di ayat lain, ya. Panjang juga nggak apa-apa, biar pada paham. Sebentar. Dia ditiupkan roh. Nanti Abang cari aja di ayat lain. Mau saya bedakan ini. Bedanya ini Bang. Betul. Betul itu ayatnya. Mau saya bedakan itu, ini yang penting. Coba ya. Coba sebentar, saya cari ayatnya. Nah ini setelah ini ya. Nih, saya bacakan bahasa Indonesianya karena ayatnya panjang. Lalu menggelincirkan keduanya syaitan darinya. Jadi Adam dan azwanya. Adam dan pasangannya. Ya. Kalau menurut saya Bang, itu umat-umatnya. Ada yang mengartikan Hawa istrinya, nggak apa-apa lah ya. Nggak masalah sama saya ya. Peradaban itu digelincirkan sama tergelincir oleh setan, peradaban itu yang dipimpin oleh Adam, ya. Lalu mengeluarkan keduanya, Adam dan umatnya, dari yang adalah keduanya di dalamnya, maksudnya di jannah. Ya. Dan jannahnya bukan jannah itu ya. Jannah itu bumi, di bumi Bang. Jannah itu benar, memang bukan jannah yang bukan jannah yang di sana, bukan yang di sana itu bukan. Oke, ini Bang yang penting ya. Setelah dia keluar dari jannah, ihbito kan begitu, dikeluarkan dari jannah. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Nah, jadi Adam itu baru dapat kalimat setelah turun. Betul. Tapi Isa sudah dapat kalimat sebelum lahir. Jadi perbedaannya itu. Kalau kita berandai-andai, Bang, seandainya Adam dapat ruh dan dapat kalimat, Bang, ibaratnya begitu. Adam mampu menegakkan jannah di bumi. Logika saya itu main di situ.
Paham, Ya kan Bang itu kita Satu. harus pakai ini loh. Begini, memang saya percaya sama Kang Trud. Tapi surat kiamat ayat 19 itu sayalah yang memahamkan Quran itu. Itu makanya sulit itu. Abang udah tahu narasi saya mau menggelegarkan seluruh Indonesia, mau nggak? Mau tahu Ya, narasi saya yang dapat menggelegarkan seluruh dunia, mau nggak? tapi Yesus Kristus itu diajarkan Al-Quran. Berat. ya itu kan. Jadi semua kita diajarin ya. Makanya Bang, Al-Masih putra Maryam langsung diajarkan risalahnya Muhammad kepada beliau selain Taurat dan Injil. Berat ini, berat saudara, berat. Aduh, berat saudara. Jadi yang dapat kalimat itu Ibrahim juga dapat, Bang. Intinya Tapi kalau orang Ibrahim berkesadaran, Bang, ya Ya, itu Ibrahim pun saat pencarian itu loh, Bang, saat pencarian dia kan ceritanya kan kritis kan, Ibrahim itu kritis kan orangnya kan. benar. Ya, betul. Nah, gitu. Bang A1 jangan murtad ya, biar aja jadi pengikut. Kan kita udah melewatin 4 fase itu. Tapi Kang Trud, Ya. tapi seru juga kok gitu. Ya orang kan Ya. ya saya juga nggak bisa ngomong lah sudah. Ya, tapi penyaliban tahu tidak? Penyaliban ini lagi di karang ulama. Udah ngerti penyaliban? Bagaimana cerita penyaliban itu sudah paham? Ya kan sama ayat itu Allah memegang jiwa yang tertidur dan mengembalikan jiwa yang Jadi, ya seperti itulah. ya, dia udah wafat, Bang, tapi belum maut. Ya, wafat sudah. Wafat Maut belum. Ya, beda sama maut ya, beda memang. ya. Beda. Jadi saat dia mengalami wafat, Ya. Allah ngambil kesadarannya. Iya, seru. Kalau Al-Quran itu dikaji seru, Bang. Ingat, Tapi karena harus tidak ada pakai- sinonim, Bang, dalam Quran, Bang. Benar, tapi kan harus pakai surat Al-Qiyamah itu, yang 19 itu, nggak bisa. Jadi ketika dibuka Ya, Al-Quran itu kan itu kode sebenarnya itu. buka-bukaan, Makanya. itu orang kadang ngejebak Bang semua. A1, Bang, maaf. Ya. Oke, Bang Ya, A1 lanjut, Kang. tahu kalau Quran ini banyak versi, tahu ya? Tahu Banyak. ya? Quran Banyak, ini banyak versi, tahu ya? Banyak. Bahkan ada yang 40 juz juga ada itu. Nah, Abang, gini Bang, nalar Abang main ya. Al-Quran kan ini banyak versi. Gak Ya. mungkin Bang semuanya betul kan Bang A1? Betul. Mungkin sama, gak semuanya betul. Ya, Gak mungkin kan? enggak. Semua versi Tapi Quran gini loh, itu Kang. semuanya betul. Kang Trud, Ya, Kang Trud. Di Ya. Al-Quran itu ada 2 kata membaca ya. Kalau Indonesia kan hanya 1 kata membaca ya. Di Quran ada 2 Ya. kata membaca, qiraah dan tilawah. Hmm. Di Quran itu ada 2 kata yang Iya, artinya membaca. Itu. Jadi Quran itu bisa diartikan teknologi, bisa diartikan ilmu pengetahuan. Beda dengan kitab. Ketika dia bentuknya Quran, dia harus membacanya dengan qiraah. Tapi ketika itu sudah berbentuk wahyu yang dituliskan, harus membacanya dengan tilawah. Jadi di Al-Quran itu ada 2 kalimat membaca, qiraah dan tilawah. Ya. Jadi untuk orang-orang yang masih terkejut-kejut biasanya membacanya tilawah dia. Wahyu yang dibukukan, bukan wahyu yang fisudur ya. Jadi Ya. wajarlah mereka ngikut dengan apa mazhab katanya itu. Iya. Nah, karena tidak ada sinonim, kata-kata yang sinonim di Quran itu, Bang, artinya bisa membuka pemahaman-pemahaman baru, Bang A1. Heeh.
Ya, yang rusak kita kan disinonimkan semua. Jibril sama dengan Roh Kudus. Bang A1 ini pasti rajin ke Komalnya hampir murtad ya ini, jangan-jangan ya. Hampir murtad, Habib Majid. Pasti bahas-bahas itu tuh. Ya, jadi terus terang Bang A1, saya pun masih jangan dikira Bang A1 saya paham Quran semua ya. Enggak. Yang paham Quran semua itu Al-Masih putra Maryam. Ini dia belum lahir udah Selain Nabi Muhammad. dikasih itu. Udah dikasih kalimat dia. Makanya Kita lahir, ya, tapi lahir juga kalimat kita ini nih belang blonteng nih. Iya, tapi memang asik dipelajari. Al-Qur'an ini asik, Bang, dipelajari. Ya, Asik gitu Kang. Oke lah Bang Bahkan A1 di- cukup ya. Makasih ya. Makasih ya. Yo, makasih. Kang Gimana, Trud, sehat Bang? selalu yo. Sukses ya. Oh ya, makasih Bang A1. Bang A1 sinyalnya juga sinyalnya ini Bang agak telat, Bang. Oke, makasih ya Bang. Assalamualaikum. Yo. Waalaikumsalam. Ya, makasih teman-teman. Ya, Abang jangan sampai dibaptis ya, Bang. Aduh. Tapi kalau Abang dibaptis itu siapa teman saya, Bang? Tapi kalau mau dibaptis nggak apa-apa juga lah, Bang. Ya. Aduh. Oke, angke. Pak Wel Kristen ya kemarin ya katanya Pak Wel. Ya saya naikkan yang Muslim ya. Artinya, alhamdulillah teman-teman. Saya selama setahun berdakwah, ada yang membenarkan kok, walaupun sedikit ya kayak Pak A1 ini ya, dikit. Ya, saya membenarkan kok. Jadi maksudnya yang kun fayakun di surat Ali Imran tadi, ya jika Allah berkehendak apa yang nggak jadi gitu loh maksudnya. Bukan berarti Adam dan Isa itu sama, teman-teman, bukan. Samanya itu dalam kehendak Allah, apapun yang Allah inginkan terjadi, itu maksudnya. Angki. Ya, malam Bang Trud. Malam. Anda Muslim? Kristen Bang. Bah, Kristen lagi. Ya Bang, tunggu saya Bang, mau nyimak saja Bang. Oh, iya, Pak. Ini Pak aja Bang. Oke. Ya, oke, silakan yang lain. Waduh, Pak Wel nih lagi-lagi nih oten. Kenapa sih oten-oten ini suka naik teman-teman? Pak Wel. Ya dulu Bang. Ya, Ya malam. malam. Sehat-sehat Pak Wel. Ya alhamdulillah. Bang, ini saya nggak jadi- Alhamdulillah. jadi Ya. Gitu Pak Wel. ya soalnya saya Sudah ngerti ya? dibilang sesat kalau misalnya saya ngikutin Isa Al-Masih katanya gitu. Ya enggak dong. Ya. Ya, saya udah Kan saya udah buat- belajar ke Ustadz Ali tadi katanya. Kalau kamu Islam ya berarti harus meneladani Nabi Muhammad katanya begitu. Bah, yang bersahadat sebagai Muslim itu pengikut Isa. Oh, mau saya tunjukkan ayatnya. Yang bersahadat sebagai Muslim itu pengikut Isa dalam Al-Quran. Nah, makanya saya nggak berani ini Bang, nggak berani murtad. Kan udah mu'alah. Katanya kalau murtad nanti halal darah saya Bang. Minimal katanya dikucilkan lah katanya. Nah, itu kan karangan-karangan ulama, Bang. Hanya itu Bang yang sesatkan dari dalam mereka itu sendiri. Iya. Kalau nggak dikarang ulama, bagaimana pesantren mereka laku, Bang? Kalau berubah Indonesia ini jadi oten semua misalnya, masuk pesantren bukannya murah, mahal. Iya. Iya, sekali masuk 30 juta. Uang bulanannya 3 juta, Bang, satu orang. Berarti kan mending pesantren Bang daripada kuliah ya kan? Nah, saya punya. Tapi sebenarnya, Bang, yang sebenarnya bukan diperbolehkan,
yang boleh ada institusi keagamaan. Ya, jadi ada sistem keagamaan. Jadi misalnya pemuka agama menularkan sistem keagamaannya oleh para murid-muridnya. Itu yang diperbolehkan Kristen loh. Ya, sebenarnya nggak Allah suruh, tapi memang mereka buat untuk mendapatkan ridho Allah. Namanya rahbaniyah. Buatan manusia. Jadi, iya, rahbaniyah namanya, Bang. Sistemnya itu namanya rahbaniyah, pencetak pengkaderan. Setahu Abang kan pesantren itu mencetak orang yang ngerti agama kan? Betul ya, Bang Wel? Setahu Abang ya, secara umum. Loh, Bang Wel. Betul ya, Bang Wel ya? Setahu Bang Wel kan, Halo. pesantren itu Ya, betul. adalah sistem pendidikan agama untuk mencetak orang-orang yang ngerti agama kan? Betul nggak? Walaupun nyatanya keluar jadi kadrun kan? Babel. Nah, sebenarnya Bang, ini saya tunjukkan ayatnya ya. Sebentar. Saya agak-agak lupa juga Bang, karena Al-Quran ini memang bukan untuk dihafal Bang. Ya. Sebentar ya. Jadi ada cerita di Quran, itu sebenarnya dilakukan oleh pengikut Isa. Ya, memang Allah nggak ada perintahkan mereka, tidak. Tapi mereka buat untuk mendapatkan ridho Allah. Ya, namanya itu rahbaniyah. Ini abang baca ya, abang baca ya. Abang baca ya. Boleh ya? Ya boleh. Abang baca. Ya, abang baca bahasa Indonesia nggak apa-apa. Sebentar. Ya. Nih, saya putar kamera. Nih bang. Baca bang. Kemudian kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul kami. Dan kami iringkan pula Isa putra Maryam. Dan kami berikan kepadanya Injil dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun. Oke, dan sebentar bang. Dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya, berarti pengikut Isa ya, bukan pengikut Muhammad ya. Dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikuti Isa, apa di dalam hati mereka ada apa? Rasa santun dan kasih sayang. Nah, jadi di dalam hati oten-oten itu ada rasa santun dan kasih sayang. Ini ya, di dalam hati oten-oten ada rasa santun dan kasih sayang. Sebentar bang. Terus, Sebentar bang. dan saya kan meneladani Isa kan seperti yang kemarin abang bilang. Nah itu saya katanya itu dibilang sesat bang sama calon istri saya bang. oh, pesantren aja untuk pengikut Isa kok. Coba abang baca lagi. Dan mereka Coba. mengadakan Rahbaniyah, pesantren. Coba. Padahal kami tidak Mewajibkannya kepada mereka. pengikut Isa kan, tetapi mereka sendirilah yang apa tuh mengadakannya untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah. Untuk mencari ridho Allah. Jadi jelas ayat Quran pesantren buat pengikut Isa kan? Oh, saya nggak bohong. Gimana Bang Wel? Apanya?
Udah yakin belum sama keotenannya? Bang, kalau saya masuk hotel malah saya nanti. Oh, abang udah mualaf. Lah kan kemarin Udah mualaf. Udah. Gara-gara calon istrinya Islam. Iya. Bah, barat saudara. Oh, jadi masalahnya abang takut gitu kalau sekarang kalau misalnya nggak bisa nikah sama dia kalau Kristen, berarti calon abang itu meminta abang jadi Islam. Iya. Dia minta sama abang atau enggak? Tapi saya ada. Kenapa? Enggak, kalau gini bang, maksud saya begini. Maksud saya tuh begini, ya nggak apa-apa abang nikahi aja, abang Kristen kenapa rupanya? Kembalikan sama Nabi Muhammad aja nikahi Oten kok. Kan nggak masalah. Kalau yang laki nikahin Oten nggak apa-apa bang. Abang udah jatuh cinta berarti, udah nggak mau ke lain hati. Udah jatuh cinta bang. Bang, mualaf aja DM saya, mereka balik Kristen loh bang. Masa abang Kristen mau jadi mualaf, rugi bang. Ya itu kan urusan mereka, bang. Kalau saya bukan saya mau Aduh, barat saudara, barat saudara. Ya terserah abang lah, saya nggak bisa maksa sih. Ya nggak apa-apa sih, mau jadi pengikut Muhammad juga nggak apa-apa. Cuma rugi bang, Kalau rugi. Kalau saya menolak jadi pengikutnya Muhammad bang, saya tuh maunya jadi pengikut Isa, tapi saya dibilang sesat. Itu kan omongan ulama bang. Ngapa ya bang? Ya, makanya masukkan hati. Iya saya masukkan hati, cuma saya nggak berani saya suarakan bang. Saya diam-diam aja bang. Ya itu kan ya terserah abang lah, pokoknya begitu bang. Abang mau tahu ayatnya? Kenapa rugi menjadi berubah dari pengikut Isa? Mau tahu? Kan udah saya tunjukin kemarin ayatnya kan? Sudah. Pengikut Isa itu diapain sama Allah bang? Bukan. Mau tahu ayatnya? Iya. Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti Isa ditinggikan fauqa. Sampai kapan mereka ditinggikan? Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Makanya abang rugi. Jadi kalau saya mindset saya mu'alaf nggak perlu bang, murtadin nggak apa-apa. Mu'alaf kan nanti dapat ini bang, dapat tanah nanti. Barat abang ini aduh. Dapat harta warisan dari mertua. Warisan juga, iya. Aduh barat saudara. Oke Bang Welmars, saya ganti dulu ya Bang Welmars ya. Ya saya sarankan abang tetap jadi Oten aja ya. Makasih Bang Welmars. Doakan aja bang. Oke. Ya saya doakan ya. Lancar. Ya begini, ya saya mau tetap jadi pengikut Isa, kamu tetap pengikut Muhammad. Dan bagaimana kalau kita nikah? Udah gitu aja. Ya kan? Kalau dia cinta kan nggak apa-apa. Ya kan, nanti abang kasih dia baca Injil. Ini loh dalam Al-Quran loh, syarat orang bertakwa itu baca Injil loh, Injil. Syarat orang bertakwa baca Injil teman-teman di Quran ya. Barat saudara. Benny Jun. Nah, Pak Benny Muslim atau bukan? Katolik. Kan waktu itu pernah naik Gertrud. Katolik lah. Gimana Pak Benny?
Baik Bang Detrut. Ya. Berarti dari kecil Iya. Katolik ya. Iya. Oke. Ada yang mau disampaikan nggak ini? Sebenarnya naik untuk Muslim ya, Bang Benny. Tapi nggak apa-apa lah, udah terlanjur naik. Nggak ada yang mau naik kayaknya, yang kadrun-kadrun ke Detrut. Nggak semua Islam tuh kadrun, Bang Benny. Buktinya tadi yang naik 2 orang udah baik itu. Iya. Ya. Pak Benny. Iya. Pak Benny. Iya. Nggak apa-apa, saya sekedar gini aja Pak Benny ya. Maksudnya memang sih dia belum datang, nggak apa-apa lah. Katolik, kalau Kristen begini kan, Katolik, Protestan, Advent, apalagi Bang Benny? Saya kurang tahu tuh, apalagi ya? Ya banyak lah, saya nggak ngerti Pak Benny ya. Banyak gitu. Ya, ngerti. Iya. Kalau di Islam kan Syiah, Sunni, Wahabi, Salafi, Jemaat Tabligh, ya kan? Nah, kalau dia datang tuh Bang, we are Christian, ya hanya itu yang diperbolehkan. We are Christian. Ya, jadi kalau dia datang nggak ada lagi saya Katolik, nggak ada. Saya Protestan, nggak ada. Sama Bang, kalau dia datang ke pengikut Muhammad, saya Sunni, selesai. Saya Syiah, nggak ada itu Bang, nggak ada itu. Ya, maksudnya dia akan apa ya? Dia akan mengembalikan din itu yang benar. Ya. Jadi Wahyudi mungkin macam-macam juga Bang. Saya nggak tahu Bang Wahyudi Bang kalau mungkin sama. Hindu Buddha pun mungkin begitu ya, Hindu Buddha ya. Karena kita kan nggak tahu kan. Karena kita mayoritasnya kan bukan Buddha Hindu. Mungkin begitu juga. Tapi nanti kalau dia datang, wah, ya dikembalikan Bang kepada tempatnya yang benar ya kalau dia datang. Tapi Bang Benny Jun percaya Yesus Kristus datang kedua kali ya? Kalau percaya 2 kali, percaya Bang. Percaya, oke. Percaya ya, betul ya? Iya. Oke. Saya kasih abang ayat, tapi saya nggak ingat Bang. Bang Benny Jun ingat nggak ada ayat Alkitab dia datang di balik awan beserta malaikat? Anak manusia akan datang di balik awan beserta malaikat dengan kekuasaannya akan mengurusi manusia-manusia, kayaknya gitu tuh ayatnya tuh. Loh, Abang kok ketawa? Di mana itu Bang? Katanya. Oh, kalau Quran bukan Yesus yang turun. Abang mau baca? Yang turun siapa? Mau baca? Tapi dengan malaikatnya dan dalam naungan awannya ada sama persis kalimatnya. Iya. Ah, ini saya baca ini, Abang baca ini ya. Kalau nggak salah saya baca itu ada di Matius atau di mana itu? Anak manusia akan turun di balik awan beserta malaikatnya dengan kekuasaannya apa mengurusi manusia gitu loh Bang ceritanya. Nah, kalau dalam Al-Qur'an seperti ini Bang. Sama di balik awan, sama beserta malaikatnya Bang, ada. Abang baca deh, Abang baca nggak apa-apa, Abang baca. Biar Abang yakin jadi oten. Oh, baca Bang. Tiada yang mereka nanti-nantikan, melainkan datangnya. Datang siapa itu? Allah. Datangnya bersama siapa? Datangnya malaikat Dan pada hari kiamat. nah, Malaikat dalam kiamat. Dalam naungan awan. Dalam naungan Dan- awan. Dan
dan diputuskanlah perkaranya perkaranya dan hanyalah kepada Allah dikembalikan segala urusan. Berarti Allah datang dengan siapa bang? Dengan malaikatnya, betul? Iya, Dalam naungan naungan awan. awan. Berarti yang datang adalah Allah. Makanya itu bang. Berat saudara-saudara. Beda deh Trot, kasih yang muslim dulu yang naik ya. Terus manajernya, biar abang makin yakin ya maksud saya. Ya firman Allah ya siapa lagi kalau bukan Allah kan gitu. Tapi ingat Allah bukan firmannya. Ya kalau kalian mengatakan Allah itu adalah firmannya, wanes. Wow, nggak boleh tuh dikritik di Quran itu ya. Paham? Ya. Oke, Bang Holek. Iya, Host. Open cam bang, saya undang. Abang Muslim? Muslim. Ya, silakan open cam. Nggak bisa Mas ya, Host. Bisa lah bang. Waduh, Bang Holek. Nggak, gitu. Bang Holek. Masa perlu orangnya. Penting kan kita ngobrol santai. Kan gitu, Host. Bukan bang. Kalau tidak, saya ngerti vibrasinya. Tapi kalau kelihatan raut wajahnya, saya makin yakin. Kalau mau bertakiyah gitu loh bang. Host, jangan membaca kulitnya, Host, tentang Al-Quran sampai baca kulitnya, yang dalam sedikit lah. Kalau baca kulitnya, Oke, yang dalam ya udah kita dalamin. Iya. Oke, kita dalamin Al-Quran ya. Iya, isinya Bang, alam semesta. kitab abang Isinya Al-Quran alam kan? semesta. Bentar. Iya, bentar dulu. Betul? Bentar. Kita baca. Aku tentang ditanya alam bang semesta. ini gimana? Enggak, bukan. Isinya Al-Quran, isinya dalamnya. Aku kan cerita isi dalamnya. Sekarang kita bahas tentang alam semesta. Itu isinya Al-Quran. Isi dalam Al-Quran? Iya, itu dah isinya. Perkataan Muhammad, perkataan semut, perkataan Musa, perkataan Fir'aun. Enggak. Nah, Itu aku isinya ingin tahu itu, isinya itu, kalau hostnya ingin tahu tentang Al-Quran, tentang laut sama ombak di diri kita di mana, di kitab mana di Al-Quran. Aku tanya itu kalau sampean tahu itu. Kalau sampean ingin membahas tentang itu, isi dalamnya, ayo jawab itu di mana itu di Al-Quran. Tentang laut, hakikatnya laut itu apa, ombak itu apa, di diri kita itu apa, di kitabnya di mana. Itu jawab dulu kalau ingin membahas tentang Al-Quran sampean. Ayo host, jawab itu apa Bahas hakikatnya apa? laut. Majma'ul Bahrain. Maksudnya Majma'ul Bahrain. Tentang apa namanya itu laut itu hakikatnya apa, ombak itu hakikatnya apa, di diri kita itu apa, Air itu. Loh. Ombak, laut, Ya, hujan, itu itu? air. Iya, apa itu hakikatnya ombak? Hakikatnya Iya, ombak itu apa, host? Allah beristawa atas air. Di Al-Quran di mana, host? Betul. Di Al-Qurannya di mana? Di Al-Qurannya di mana itu? Istawa alal gimana ya? Loh, hakikatnya Ya Allah aku tanya itu beristawa itu di atas air, betul. Arsnya Allah di atas air. di diri kita itu Ayat apa? Quran maksud Kalau saya. Ayat Quran. Di bandel kali. di mana? Bandel kali ya, Host? Bang. Itu Jauh kok bandel sekali. banget. Enggak, Ya udah Bang, Google dulu, coba Google. sampai kemana-mana ini jawabannya ini. Allah, Enggak, arsnya enggak Allah mau di atas di-Google air, itu. betul tidak? Enggak, salah itu jawaban coba. kecil itu TK ada itu. Bentar ya, saya cari ayatnya.
Jangan cari Aduh, ayat. Bang. Di Al-Qur'annya di mana? Sampan tuh tidak tahu itu. Di Al-Qur'an di mana? Sampan mau memahami Al-Qur'an, tapi hakikatnya laut sama ombak itu apa hakikatnya? Di diri kita itu Udah apa? bilang air. Di Al-Qur'an di mana? Bukan air itu, Hos. Bukan Ombak. air. Bukan ombak, hakikatnya ombak itu apa? Kan gitu. Kalau air, Ah. sungai ya air, sumur ya air. Abang nggak tahu ayatnya arsy Allah di atas air. Aduh, itu kan bacaan TK, Hos. Anak TK itu, kulitnya itu, bukan dalamnya. Coba jelaskan arsy Allah itu di atas air. Coba jelaskan. Aku paham itu, Hos. Sebelum turun itu, sudah sebelum turun itu, menerang itu, aku paham itu. Nah, coba jelaskan dulu. Surat At-Toh ini nih, saya tunjukkan aja deh ya. Aduh, Hosnya ini. Abang coba terus ini. makanya abang open cam, tunjukkan data aja, coba open cam. Gak apa-apa, nggak nampak wajah. Nanti saya terus yang buka Quran, saya yang pinter. Enggak. Al-Quran Coba. itu kulit, Hos. Al-Quran itu kulit. Sampai tahu enggak Al-Quran Di itu mana kulit? Al-Quran Dalamnya kulit? kita bahas. Iya, kulitnya itu. Di mana Anak Al-Quran? bisa itu, Hos. Kulitnya itu. Kita bahas yang dalam. Jangan kulitnya aja, Hos. Yang dalamnya. Agak dalam lah sedikit. Jangan di kulitnya aja. Aku kan minta bahas tentang laut itu apa, ombak itu apa, hakikatnya dalam diri itu apa, di Al-Quran di mana, Hos? Tentang ombak sama laut itu. Jangan balik ke anak PAUD, Hos. Sampai itu PAUD kalau membahas Al-Quran. Nah, terus apa? Coba jelaskan dulu arsy Allah di atas air itu apa? Loh, itu masih turun itu, Hos, di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah Inilah sebelum terjadi. inilah kalau orang nggak mau open cam ya begini nih orangnya nih. Nyeloteh nggak jelas. Ini Ya udah gini, bentar, holek bentar. Quran itu menjelaskan tiap sesuatu, betul tidak? Iya, aku Betul kan tidak? sudah bilang itu kulitnya. Sebentar gini. Dalam Al-Quran mengatakan begini, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Betul tidak? Dan Enggak, telah aku tidak bahas kami itu kulit. menurunkan kepadamu Muhammad. Sebentar. Ya kita bahas kulit, ini kulit aja deh. Yang kita bahas kulit. Iya, kulit. Dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad kitab tibyanan, penjelasan, likulin syai'in, li bagi kulin tiap-tiap syai'in sesuatu. Ya, saya di sini komal untuk mempertemukan dua ini, Bang. Dua pengikut yang suka debat di akun komal-komal. Oke, Bang. Menurut Al-Qur'an, Bang, siapa orang yang digantung di kayu salib? Loh. Pada kisah Isa. Kok bisa ke saya itu? Itu kan anunya Oteng. Aku enggak tahu itu. Kan itu ada jiwa, ada ruh di dalam diri, itu yang mana sebenarnya? Aduh, bang. Sakit kepala saya ini. Abang Ya mau sakit karena sampai enggak masuk. Sampai Oke, gini, Bang, sebentar. Begini. Abang tahu nggak menurut Al-Quran siapa sih yang digantung di kayu salib pada kisah Isa? Tahu? Kayak mana abang mau bahas makrifat kalau begitu? Aku tidak mau menjelekkan. Turun, open cam aja nggak tahu. Ya hakikatnya air. Gimana? Ombak laut hakikatnya air. Dalam iman Kristen, Yesus Kristus dipahami sebagai anak Allah yang menjelma menjadi manusia, juru selamat dunia, dan satu-satunya jalan keselamatan. Sosoknya sangat sentral dalam seluruh narasi Alkitab, dari nubuat Perjanjian Lama hingga penggenapannya dalam Perjanjian Baru. Sementara itu, dalam Al-Quran,
Isa bin Maryam juga menempati posisi yang sangat penting sebagai salah satu nabi besar, bahkan disebut sebagai Al-Masih, kalimat Allah, dan ruh darinya. Kehadiran Isa dalam dua tradisi besar agama ini menimbulkan banyak perbincangan, baik dalam kajian antariman maupun dalam dialog teologis. Isa disebut dalam berbagai ayat Al-Quran sebagai pribadi yang lahir secara ajaib dari perawan Maryam, yang diberi berbagai mukjizat oleh Allah, dan yang akan kembali menjelang kiamat. Beberapa ayat penting antara lain, Ali Imran 45 menyebut Isa sebagai kalimat dari Allah dan Al-Masih. An-Nisa 157-158 menyatakan bahwa Isa tidak dibunuh atau disalib, melainkan diangkat kepada Allah. Al-Maidah 110 menggambarkan mukjizat Isa, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penderita kusta, bahkan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ali Imran 55 menyebut, Aku Allah akan mewafatkanmu, mengangkatmu kepadaku, membersihkan kamu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Ayat terakhir ini menjadi titik perhatian utama karena menyebut adanya pengikut Isa yang ditinggikan atau ditempatkan di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Dari sudut pandang teologi Kristen, terdapat beberapa poin penting yang bisa dikaji sebagai tanggapan terhadap posisi Isa dan pengikutnya dalam Al-Quran. Konsep Isa sebagai kalimat Allah atau kalimatullah sejalan dengan Yohanes 1 ayat 1 dalam Injil, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam iman Kristen, firman itu adalah Yesus Kristus sendiri yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Ketika Al-Quran menyebut Isa sebagai kalimat Allah, ini menunjukkan makna khusus dan keunikan Isa dibanding nabi lainnya. Ali Imran 55 menyebut bahwa pengikut Isa akan ditinggikan di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Ini sejalan dengan pengaruh sejarah pengikut Yesus sejak awal kekristenan hingga kini. Gereja Kristen, yang berasal dari murid-murid Yesus, telah menyebar ke seluruh dunia dan memainkan peranan besar dalam peradaban, pendidikan, moralitas, dan nilai-nilai kemanusiaan. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pengikut Isa atau Yesus tetap bertahan dan bahkan berkembang, meskipun dianiaya sejak masa awal. Hal ini bisa dilihat sebagai penggenapan dari janji tersebut. Perbedaan utama antara Islam dan Kristen terletak pada peristiwa salib. Al-Quran menolak penyaliban Isa secara literal, sedangkan Injil menegaskan bahwa penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus adalah inti keselamatan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4, Paulus menegaskan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah pokok Injil. Dari sudut pandang Kristen, menyangkal kematian Yesus berarti menolak karya penebusan Allah bagi umat manusia. Namun, beberapa penafsir Al-Quran dan peneliti modern menyebut bahwa redaksi Al-Quran yang menyatakan mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, melainkan diserupakan bagi mereka, membuka ruang tafsir, apakah orang lain yang disalib menggantikan Isa, ataukah yang dimaksud bukan penolakan fakta penyaliban, melainkan persepsi orang-orang Yahudi saat itu. Baik dalam Islam maupun Kristen, Isa diyakini akan kembali menjelang hari kiamat. Dalam Injil, Yesus sendiri menubuatkan kedatangannya kembali untuk menghakimi dunia, Matius 24, Wahyu 19. Ini adalah pengharapan besar bagi umat Kristen, bahwa Tuhan akan datang kembali dalam kemuliaan, menghakimi orang hidup dan mati, dan membawa pemulihan bagi ciptaan. Sosok Isa Al-Masih menjadi jembatan penting dalam dialog antara Islam dan Kristen. Al-Quran memberikan tempat yang tinggi bagi Isa dan pengikutnya, dan hal ini memberikan ruang untuk refleksi bagi kedua umat. Dari perspektif Kristen, keunikan Isa sebagai kalimat Allah, kelahirannya dari perawan, kehidupannya yang penuh mukjizat, serta kedudukan pengikutnya yang terus bertahan hingga akhir zaman, semua ini menjadi konfirmasi akan keagungan Yesus Kristus sebagaimana diajarkan dalam Injil. Namun, perbedaan-perbedaan besar tetap ada, terutama dalam hal penyaliban, kebangkitan, dan keilahian Kristus. Tanggapan Kristen terhadap ayat-ayat tentang Isa dalam Al-Quran bukan untuk menyerang, tetapi untuk membuka ruang pengertian yang lebih dalam tentang siapa Yesus menurut iman Kristen, dan mengapa dia begitu penting bagi keselamatan manusia menurut Injil. Jika Anda senang dengan apologetika, berikan like, komentar, subscribe, dan bagikan video Al-Murid. Salam Murid Kristus. Yo, oh come on.
mic, waktunya bicara fakta, bukan narasi palsu yang cuma bikin luka. Dondi di layar ngaku tahu segalanya, bahas iman Kristen kayak baca majalah lama. Kita bisa lah kutip konteks diloncatin, gak baca keseluruhan tapi udah berani nyinyir. Main polemik kayak mainan, asal lempar tuduhan tapi logikanya bolong kayak jari musa. Fakta bukan fitnah bro, jangan cuma gaya. Ilmu tipis tisu tapi beri ceramah. Ngomongin salib tapi lupa esensinya. Polemik murahan cuma nambah dosa, ya. Ya, 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 ya. Kami buka kitab, gali dalam arti. Kamu bawa clickbait kosong tanpa isi. Ngaku pencerah tapi malah gelapin. Umat diajak debat tapi semua dibikin bingung. Kristen itu iman bukan karikatur. Tiap argumen kamu cuma penuh catur. Pindah-pindah posisi licin kayak sabun. Tiap analisis malah makin bikin bingung. Kritik itu boleh asal jujur dan cerdas, bukan asal ngomong buat naik confuse cepat. Jangan jadikan iman sebagai alat drama, karena kebenaran itu bukan soal kata semata. Fakta bukan fitnah bro, jangan cuma gaya. Ilmu tipis tisu tapi beri ceramah. Ngomongin salib tapi lupa esensinya. Polemik murahan cuma nambah dosa, ya. Ya, 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 ya. So ini pesan, bukan cuma diss. Kita semua bisa beda tanpa harus sinis. Kalau mau bicara, datang bawa bukti, bukan kebohongan yang dicat jadi prestasi. So ini pesan, bukan cuma diss. Kita semua bisa beda tanpa harus sinis. Kalau mau bicara datang bawa bukti, bukan kebohongan yang dicat jadi prestasi, ya.